Sebagai bangsa, kita harus hidup hemat. Secara perorangan, secara kelompok, bisa saja ada di antara kita yang hidup secara berlebihan. Tetapi sebagai bangsa, hidup berlebihan tidak mungkin dapat kita pikul. Dalam keadaan kehidupan yang serba berat ini, kita lebih-lebih memerlukan kuatnya rasa kesetiakawanan, rasa senasib sepenanggungan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang masa Orde Lama. Orde Lama adalah periode yang ditandai dengan semangat perjuangan dan perlawanan merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial. Kaum muda memainkan peran kunci dalam gerakan ini dan banyak tokoh termuka muncul selama periode ini. Masa Orde Lama juga dikenal sebagai masa kolonial, di mana ia merupakan periode sejarah Indonesia yang ditandai oleh kolonialisme Belanda. Masa ini mencakup perlawanan terhadap penjajah dan pembentukan identitas nasional Indonesia. Budaya dan tradisi lokal menjadi penting selama periode ini, dan ini menjadi landasan kuat bagi perkembangan budaya Indonesia modern. Masa ini juga mengalami pemerintahan kolonial Belanda yang keras dan penindasan terhadap penduduk pribumi. Selama periode ini, terjadi gerakan perlawanan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan untuk membangun fondasi negara yang merdeka dari penjajahan. Tentang ciri-ciri dari masa Orde Lama. Ciri yang pertama yaitu pembatasan hak warga negara. Warga negara memiliki hak yang besarnya ditentukan oleh negara. Dengan dalih kepentingan negara, penguasa dapat menyerahkan beban pada warga negara dan meminta mereka untuk mengerjakan apa saja yang dianggap perlu oleh negara. Yang kedua yaitu munculnya revolusi. Revolusi merupakan sumber atau dasar hukum tertinggi yang kedudukannya bahkan lebih tinggi dari negara. Tujuan revolusi sendiri adalah menciptakan masyarakat dunia yang bebas dari eksploitasi masyarakat lainnya, serta masyarakat yang tidak terbagi dalam kelas. Yang ketiga yaitu Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Soekarno adalah pemimpin besar revolusi yang memahami tujuan revolusi dan taktik untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan penjabaran di atas, Indonesia juga berada dalam sistem demokrasi terpimpin selama masa Orde Baru tersebut. Pada awalnya, sistem demokrasi terpimpin didasarkan pada demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang tertera dalam Pancasila. Menjelaskan tentang dinamika kehidupan pada masa Orde Lama. Yang pertama yaitu dalam bidang politik. Masa Orde Lama diwarnai dengan perpolitikan yang dinamis dan juga multipartai. Awalnya, partai-partai nasionalis seperti PNI dan Masyumi mendominasi, namun kemudian muncul kekuatan komunis PKI yang semakin berpengaruh. Persaingan antar partai politik seringkali memicu ketegangan dan instabilitas. Kemudian, yang kedua di bidang ekonomi. Pemerintahan Orde Lama fokus pada pembangunan nasional dan pemerataan ekonomi. Namun, program-program seperti Benteng Ekonomi Nasional dan nasionalis perusahaan Belanda tidak selalu berjalan mulus dan terhambat oleh berbagai faktor, termasuk korupsi dan saya akan menjelaskan tentang masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru atau dikenal juga dengan sebutan Orba adalah tatanan pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia. Sejarah singkat Orde Baru dimulai pada masa jabatan Presiden Soeharto. Rentang waktu kekuasaan pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, diawali surat perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 hingga tahun 1998. Latar belakang lahirnya Orde Baru ditandai dengan adanya Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30S PKI yang membuat rakyat Indonesia
menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal ini membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas. Apa sih ciri-ciri pemerintahan Orde Baru? Berikut ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari pemerintahan Orde Baru. Yang pertama yaitu Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI adalah doktrin militer yang menyatakan kalau TNI memiliki dua tugas, yakni menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta mengatur kekuasaan negara. Jadi, Dwi Fungsi ABRI mempunyai peran ganda dalam bidang sosial dan politik. Dengan adanya doktrin Dwi Fungsi ABRI ini, maka militer bisa memegang posisi di dalam pemerintahan tanpa batas. Konsep yang kedua yaitu konsep masa mengambang. Floating Mos atau konsep masa mengambang merupakan dasar pembangunan politik Orde Baru di daerah pedesaan. Konsep ini dikembangkan dalam bentuk beberapa kebijakan, yakni menyederhanakan jumlah partai politik, serta memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal, parpol, dan ormas. Yang ketiga yaitu korporatisasi negara. Ciri lainnya dari Orde Baru adalah adanya korporatisasi negara atau lebih dikenal sebagai state korporatisme. Dengan kebijakan ini, Soeharto menggunakan kelompok profesi, ormas, organisasi keamanan hingga pers sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Yang keempat yaitu sistem pemerintahan sentralisasi. Orde Baru menciptakan sistem pemerintahan sentralisasi dengan pemerintahan pusat sebagai pihak yang menentukan berbagai kebijakan. Sistem pemerintahan sentralisasi ini akan membuat pemerintah daerah tak punya banyak kekuasaan. Kemudian, yang kelima yaitu sistem semi perwakilan. Dengan adanya kebijakan sistem kepartaian, kestabilan politik yang diinginkan oleh Orde Baru akhirnya terwujud. Penerapan sistem semi perwakilan ini mengacu pada adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Meski begitu, sistem ini tak bisa menampung semua aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu program bantuan luar negeri. Guna menunjang berbagai kebutuhan nasional, Orde Baru mendirikan lembaga IGGI. Lewat lembaga tersebut, Indonesia bisa mengusahakan bantuan dari luar negeri. Lembaga ini juga membantu keringanan rescheduling. Saya akan menjelaskan tentang dinamika dalam kehidupan masyarakat pada masa Orde Baru. Yang pertama dalam bidang sosial. Nah, program perbaikan kesejahteraan rakyat pada masa Orde Baru antara lain yang pertama yaitu transmigrasi, yakni program perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah lain di dalam wilayah NKRI. Yang kedua yaitu keluarga berencana atau KB, merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan dan jumlah penduduk. Yang ketiga yaitu puskesmas dan posyandu, adalah dua fasilitas kesehatan yang didirikan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua dalam bidang pendidikan, dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan beberapa program, yakni Instruksi Presiden atau Inpres Pendidikan Dasar. Adanya Instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993 atau 1994, hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun. Program yang kedua yaitu pemberantasan buta huruf. Program ini dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978. Kemudian yang ketiga yaitu program wajib belajar. Program ini dimulai pada tanggal 2 Mei 1984. Dan yang terakhir yaitu program gerakan orang tua. Setelah atau kita melihat tentang
masa Orde Lama dan Orde Baru. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang masa reformasi. Lengsernya Soeharto dari jabatan presiden di tahun 1998 adalah pertanda Orde Baru telah berakhir dan disusul dengan lahirnya era reformasi. Pada era reformasi ini, masih ada beberapa pejabat yang beranggap bahwa Orde Baru belum berakhir. Karenanya, era reformasi disebut juga dengan era pasca Orde Baru. Adapun asal kata reformasi sendiri tersusun atas dua kata, yakni re yang berarti kembali dan formasi berarti susunan. Maka, era reformasi dapat dikatakan sebagai era yang menyusun kembali. Perihal yang disusun kembali dalam era ini adalah sistem pemerintahan negara Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri atau karakter dari masa reformasi. Di sini, masa reformasi memiliki 5 ciri yang sangat dominan. Yang pertama yaitu kebebasan pers. Pada masa Orde Baru dan Orde Lama sebelumnya, pers seringkali terkendala dalam kehidupan kegiatan jurnalisme yang berdaulat. Kemudian, yang kedua yaitu lahirnya banyak partai di Indonesia. Nah, lahirnya partai di Indonesia atau yang biasa disebut dengan sistem multipartai. Sistem ini diinisiasi oleh B.J. Habibie dengan harapan agar rakyat dapat lebih mudah berserikat dalam mencapai cita-cita politik yang lebih baik. Yang ketiga yaitu adanya ketentuan pemilihan presiden dan kepala daerah hanya bisa menjabat maksimal 2 periode. Yang keempat yaitu terjaminnya hak-hak dasar warga negara. Dan yang terakhir yaitu pola rekrutan politik dilakukan secara perbandingan antara Orde Lama, Orde Baru, dan revolusi. Masa Orde Lama mengalami pemerintahan kolonial yang menindas namun juga membangkitkan semangat kemerdekaan. Pada masa ini juga, bidang ekonomi Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi kolonial Belanda. Selanjutnya, dalam bidang budaya pada masa ini mencetuskan kesadaran akan pentingnya kesetaraan dan hak asasi manusia. Yang kedua yaitu pada masa Orde Baru. Yang pertama dalam bidang politik. Kebijakan politik Orde Baru dicirikan oleh otoritarianisme dan konsolidasi kekuasaan di tangan satu pemimpin. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, di bawah Orde Baru terjadi penetapan ekonomi sentralistik yang dipimpin oleh kelompok elit politik dan juga ekonomi. Selanjutnya, dalam bidang budaya, fokus pada stabilitas politik dengan sedikit penekanan pada reformasi sosial. Yang terakhir yaitu pada masa reformasi. Pada masa reformasi, terjadi perubahan signifikan menuju sistem politik yang lebih inklusif dan demokratis. Nah, selain itu, dalam bidang ekonomi, masa reformasi menandai transisi ke arah ekonomi yang lebih terbuka dan inklusif dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Yang terakhir yaitu sosial. Dalam bidang sosial, ia mendorong inklusi sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih mengakar. Yang terakhir, saya akan memberikan kritikan terhadap masa pemerintahan Orde Baru. Maraknya kasus-kasus yang terjadi pada masa Orde Baru yang dilakukan oleh pemerintah seperti praktik KKN yang tentunya sangat merugikan masyarakat. Salah satu praktik KKN ini meliputi korupsi yang dilakukan oleh pemerintah pada masa tersebut. Hal ini tentunya memiliki dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat, di mana adanya kesenjangan sosial antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah, atau dengan kata lain, pada masa Orde Baru terdapat perbedaan perlakuan bagi masyarakat yang miskin dan masyarakat yang kaya. Dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat akibat praktik KKN ini yaitu adanya pembuatan kebijakan yang dibuat atas dasar campur tangan dari keluarga Soeharto atau nepotisme. Hal ini tentunya karena adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Selain adanya praktik KKN, masa Orde Baru juga sangat erat kaitannya dengan krisis moneter besar-besaran
yang pernah terjadi di Indonesia. Hal ini berdampak pada sistem perekonomian di Indonesia, di mana terjadi inflasi besar-besaran yang ditandai dengan kenaikan harga bahan pokok yang disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang menurun. Adanya kenaikan harga bahan pokok ini tentu saja berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, di mana masyarakat sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka karena adanya krisis moneter yang terjadi pada masa itu menyebabkan banyak perusahaan yang bangkrut sehingga angka pengangguran meningkat. Meskipun krisis moneter pada masa itu tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi krisis moneter di Indonesia tentunya lebih parah dari negara lain. Hal ini disebabkan oleh adanya praktik korupsi yang terjadi pada masa itu. Selain itu, salah satu penyebab terjadinya krisis moneter ini karena adanya kesalahan pemerintah dalam sistem perbankan. Berdasarkan masalah-masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan pada masa Orde Baru tidak merata dan pemerintahan belum menjalankan kebijakannya dengan baik, yang ditandai dengan maraknya kasus-kasus yang terjadi pada masa Orde Baru. Namun, tentunya Orde Baru juga pasti melakukan banyak hal-hal baik. Contohnya, pada masa Orde Baru tidak banyaknya kasus-kasus tentang pelecehan seksual.